Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Mohon maaf sebelumnya karena memang telat kita mulai hari ini, walaupun sebetulnya tepat waktu, tapi karena saya pun kelupaan untuk mengirimkan video, jadi makanya saya berikan kalian kesempatan untuk menonton videonya terlebih dahulu ya. Karena istilahnya sama saja ya, jadi isi daripada videonya ya penjelasan juga. Jadi sama saja kita mulai jam 2, saya harus menjelaskan dari awal kan, mendingan kalian nonton terlebih dahulu. Nah, nanti baru kemudian jika ada yang kurang jelas atau ada yang diulang kembali atau apapun itu, boleh saya ulang kembali. Atau kalau ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan juga. Oke, mudah-mudahan sudah selesai ditonton videonya. Langsung saja jika ada yang bertanya, langsung bertanya. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan Ridwan. Boleh izin bertanya hipotesis induksi. Di videonya 4 kali Ibu jelasin. Halaman mana tuh? Yang di akhir kalau nggak salah. Yang ini kah? Setelah basis induksi. Ada. Ini ya, ini kah? Ini. Oh, ini ya. Iya, itu, Bu. Oke, baik. Baik, akan saya ulangi lagi. Pakai PDF aja lah ya. Kalau menerapkannya gitu. Oke, ya. Nah, jadi sebetulnya saya ulang dari sini terlebih dahulu, baru nanti sampai ke bagian hipotesisnya itu tadi. Nah, kita udah belajar ya bahasa regular, bahwa bahasa regular ini adalah bahasa yang dapat kita wakilkan atau kita gambarkan dalam bentuk DFA ya. Jadi istilahnya kalau bahasa tersebut memiliki DFA atau bisa kita gambarkan graf transisi DFA-nya, maka bahasa tersebut adalah bahasa regular. Kemudian kita udah juga belajar mempelajari tentang NFA, di mana kalau NFA tadi bisa kita konversi menjadi DFA, maka bahasa yang diterima oleh NFA tersebut juga merupakan bahasa regular. Nah, sekarang kita akan melihat terkait dengan regular expression. Jadi regular expression ini apa kaitannya dengan bahasa regular? Karena sebetulnya regular expression ini hal yang sangat umum, penggunaannya itu sangat banyak sekali ya, terutama misalnya saat kita melakukan pencarian. Jadi saat kita melakukan pencarian itu regular expression itu pasti akan kita gunakan. Contoh misalnya, kan sering ya misalnya kita search kan, walaupun jarang juga biasa kita gunakan, tapi ini titik, misalnya kita mau yang PDF-nya aja misalnya, kemudian di depannya itu kata-katanya misalnya NFA kan. Oke, kita enter, maka nanti akan muncul semua slide, bukan slide aja ya, semua hal mau gambar atau apapun itu, slide ya, PDF karena ada ekstensinya PDF. Jadi semua PDF dengan nama NFA. Dan ini yang sebetulnya kita kenal sebagai registration. Misalnya seperti ini juga ya. Nah, kalau misalnya saya ubah jadi tanda bintang misalnya, ya kan? Nah, tanda bintang ini bermakna seperti yang pada slide pembelajaran kita pada hari ini, tanda bintang itu menandakan berarti semuanya ya, semua kemungkinan yang mungkin muncul. Nah, berarti ini maknanya semua kemungkinan yang mungkin muncul yang file tersebut adalah berekstensi PDF ya.
Nah, ini kan regular expression. Nah, nanti kalau kalian belajar di mata kuliah text mining juga misalnya, apalagi ya yang menggunakan regular expression, sangat banyak sekali penggunaan daripada regular expression ini. Jadi regular expression ini memang utamanya itu digunakan untuk teks. Ya, jadi saat kita melakukan proses pencarian secara teks, nah supaya pencariannya itu sesuai dengan yang kita inginkan, ya, itu biasanya kita akan menggunakan regular expression. Misalnya kalian juga pakai apa istilahnya web scraping misalnya, ya, ada teknologi web scraping untuk supaya kita nggak perlu buka web satu persatu, tapi kita pakai web scraping. Nah, itu sering menggunakan regular expression. Ataupun misalnya kalian mining data-data dari website, ya, di mana nanti data websitenya itu hanya yang dengan apa istilahnya, ya, kalau alamat website kan dia ada alamatnya, ya, ada apa istilahnya, ya, alamat .com/apa dan seterusnya kan. Nah, itu kan sebetulnya suatu pattern. Nah, pattern tadi juga bisa kita wakilkan dengan menggunakan regular expression. Jadi penggunaan regular expression ini sangat banyak. Nah, kita balik kembali ke bahasa regular. Nah, jadi ada teorema yang kita buktikan bahwa bahasa regular ini adalah juga sama dengan bahasa yang dihasilkan oleh ekspresi regular, atau sebaliknya bahasa yang dihasilkan oleh ekspresi regular ini juga merupakan bahasa regular. Nah, dengan adanya teorema seperti ini, kita kembali ke pembuktian perhimpunan seperti biasa, bahwa jika ingin kita buktikan suatu himpunan itu sama, ya, maka kita cari subsetnya. Jadi kita cari apakah bahasa yang dihasilkan oleh ekspresi regular itu merupakan sub ataupun bagian daripada bahasa regular, ataupun sebaliknya, apakah betul bahasa regular itu merupakan sub daripada bahasa yang dihasilkan oleh ekspresi regular. Nah, pembuktiannya karena ada dua hal yang ingin kita buktikan. Nah, di sini kita lihat dulu satu persatu. Pembuktian yang pertama yaitu bahasa yang dihasilkan oleh ekspresi regular ini merupakan subset dari bahasa regular. Nah, caranya seperti apa? Untuk setiap ekspresi regular tertentu, ya, untuk setiap ekspresi regular tertentu, maknanya kita akan mencari bahasanya itu apa? Ya, bahasanya apa? Jadi pilihan. Ya, jadi ekspresi regular tertentu, maka bisa kita cari bahasanya apa. Nah, kemudian bahasa tadi akan kita tentukan apakah regular atau tidak, ya, secara induksi. Nah, proses induksi ini kan kita udah belajar di pertemuan minggu pertama, kalau saya nggak salah, ya, pembuktian saya ajarkan ada dua, yaitu secara induksi dan secara apa tuh yang berkebalikan tuh kontradiksi. Nah, di sini yang akan kita gunakan adalah secara induksi. Kenapa secara induksi? Karena pada kasus ini kan kontradiksi kurang sesuai. Biasanya kalau kontradiksi itu suatu kasus yang benar salah seperti itu. Nah, sedangkan kalau induksi itu biasanya kita bermula dari beberapa base, ya, istilahnya dasarnya terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan kalau dari itu sampai K itu seperti apa, kalau K-nya itu tambah 1 itu masih betul atau enggak. Kalau memang masih betul berarti nanti kita simpulkan benar, ya. Nah, jadi di sini, ya, basis induksi yang kita gunakan di sini adalah regular expression yang paling sederhana sekali, yaitu yang pertama adalah regular expression untuk unan kosong, kemudian string kosong, dan kemudian adalah alfa. Nah, alfa ini bermakna suatu alfabet. Ya, alfa ini melambangkan alfabet, jadi yang nggak harus A, ya. Jadi bisa saja alfabetnya itu 1, 2, 3, dan seterusnya, ataupun alfabetnya berupa huruf A sampai Z, ya. Jadi alfa ini melambangkan alfabetnya. Nah,
untuk setiap regular expression tadi, ya ini yang paling dasar sekali regular expressionnya, kita buatlah NFA-nya. Nah, untuk apa kita buat NFA? Agar bisa kita ketahui bahasa yang dihasilkan itu nanti seperti apa. Nah, apakah nanti bahasa tersebut adalah bahasa regular? Nah, jadi pertama sekali di sini kita lihat untuk himpunan kosong regular expression-nya. Ya, himpunan kosong. Nah, bahasa dari regular expression-nya itu himpunan kosong, hasilnya itu adalah himpunan kosong juga. Iya kan? Himpunan kosong kan kosong ya, maknanya nggak ada input apapun, ya. Jadi nggak ada input apapun, pokoknya. Tapi graf apa istilahnya ya, bahasanya ada tapi nggak ada input apapun. Jadi kalau kita tuliskan kan dalam bentuk seperti ini ya, himpunan kosong. Jadi suatu bahasa bisa kita katakan bahasa tadi adalah himpunan kosong, ya, bermakna regular expression-nya itu adalah seperti ini ya, himpunan kosong. Nah, dari regular expression yang himpunan kosong tadi kita buatlah NFA-nya. Nah, NFA-nya bentuknya lebih kurang seperti ini. Jadi bentuk NFA untuk regular expression ini, regular expression himpunan kosong adalah seperti ini. Jadi ada suatu state, ya, state tadi merupakan state awal, tapi nggak ada state penerima. Ya, kenapa nggak ada state penerima? Ya, karena kan bahasanya himpunan kosong, maknanya tidak ada input apapun yang bisa diterima. Ya, tidak ada input apapun yang bisa diterima. Ya, maknanya nggak ada set penerima. Kan nggak ada yang bisa diterima. Ya, berarti tidak ada set penerima. Sehingga NFA-nya seperti ini. Ya. Nah, kemudian untuk string kosong. Nah, regular expression-nya adalah string kosong. Bagaimana caranya? Jadi, bahasa di mana regular expression itu kita ganti jadi string kosong, ya, hasilnya ini adalah himpunan yang terdiri dari string kosong saja. Ya, himpunan yang terdiri dari string kosong saja. Kan udah ada ya penjelasan pada slide ini di awal tadi. Yang ekspresi primitif ada. Ini kan, ya. Jadi saya kan nggak menjelaskan lagi. Nah, sehingga ya dari bahasa yang kita hasilkan ini, ya, bahasa dari regular expression itu adalah string kosong, maka terhasillah NFA bentuknya seperti ini, di mana langsung ada state awal dan di situ juga state akhir. State penerima maksudnya ya. Nah, jadi di situ state awal dan di situ juga state penerima. Kenapa seperti itu? Ya, maknanya ada input yang masuk. Nah, tapi input yang masuk pada state awal ini adalah string kosong. Dan dia akan langsung diterima di situ dan tidak ada input lainnya lagi. Nah, jadi tidak ada input lainnya lagi selain dari string kosong. Maknanya kita akan sampai ke state yang ya nggak tahu lah ini kita berikan apa namanya lah, misalnya Q0 kan. Nah, kita sampai di state Q0. Nah, dengan membaca input apa? Ya, kita membaca input string kosong. Ya, kita membaca input string kosong. Beda ya kalau yang ini maknanya ya kita membaca data apapun. Nah, tapi kalau ini ada data yang dibaca yaitu string kosong. Nah, berikutnya regular expression primitif berikutnya adalah untuk alpha atau alfabet. Nah, di sini langsung diberikan contohnya, misal alfabetnya itu adalah A, ya, maka bahasanya itu adalah himpunan A. Bagaimana cara kita buat NFA-nya? Seperti ini. Berarti ada transisi A, ya, ada dari satu state ke state yang lain sebagai penerima, transisinya ini adalah A. Ya, jadi sehingga terhasil NFA seperti ini. Nah, dari basis induksi ini, ya kan kalau induksi itu kita bermulai
bermula dari basisnya. Jadi dari nilai yang paling awalnya itu berapa. Nah, ini adalah yang paling awal untuk regular expression. Nah, dari tiga ini ya, dari tiga regular expression yang primitif ini, kita sudah buktikan bahwa regular expression himpunan kosong, string kosong, alpha ini adalah bahasa regular. Oke, nah sampai basis induksinya ini sudah selesai. Oke, berikutnya, nah hipotesisnya apa? Jadi kita ingin buktikan untuk ekspresi regular tertentu, kita beri nama R1 dan R2, kita buktikan apakah betul LR1 dan LR2 ini adalah bahasa regular. Nah, caranya gimana? Jadi, kondisi daripada, apa ya istilahnya ya, kondisi daripada regular expression-nya ini kan bisa bermacam-macam ya. Apakah dia menggunakan operator tambah? Jadi di sini ada operator tambah antara R1 dengan R2 itu ditambahkan. Kemudian apakah dia menggunakan operator concave? Ataukah dia menggunakan operator star? Nah, ataukah operatornya itu adalah tanda buka kurung? Nah, jadi itu yang akan kita buktikan. Nah, bagaimana cara kita buktikannya? Nah, cara kita membuktikannya yaitu menggunakan definisi pada halaman slide-slide yang di awal tadi. Ya, di mana LR1 tambah R2 itu sama saja dengan bahasa R1 digabung dengan bahasa R2. Nah, kemudian kalau dikoncep seperti apa? Maka bahasa R1 itu dikoncep dengan bahasa R2. Bagaimana kalau disparklinkan? Nah, berarti maknanya jika regular expression-nya itu disparklinkan, berarti sama saja dengan bahasa LR1 ini terlebih dahulu kita definisikan, baru kemudian kita sparklin di sebelah luarnya, atau pangkat bintangnya itu di sebelah luarnya. Nah, kemudian bagaimana jika operatornya itu adalah buka kurung? Ya, sama saja kalau buka kurungnya ini kita hapus. Jadi buka kurung ini tidak terlalu bermasalah ya. Maknanya suatu regular expression ya, kalau misalnya regular expression-nya itu ada di dalam buka kurung, tutup kurung, ya berarti buka kurung, tutup kurung ini pun bisa kita hapuskan, bisa langsung kita tuliskan bentuknya seperti ini. Oke, kemudian dari beberapa definisi yang udah kita pelajari di awal tadi ya. Nah, sekarang kita bisa simpulkan bahwa LR2 dan LR2 ini adalah bahasa regular. Kenapa? Kenapa dituliskan seperti itu? Karena berdasarkan apa yang kita pelajari minggu lalu kita udah belajar tentang properti regular ya. Maksudnya kan tugasnya juga yang kemarin. Jadi properti regular itu adalah beberapa operasi set ya, di mana operasi set tadi kalau bahasa regular itu menggunakan operator set tersebut, maka hasilnya juga merupakan bahasa regular. Nah, apa saja operatornya? Union ya, ini minggu lalu bahwa misalnya LR1 ini adalah bahasa regular digabungkan dengan LR2 yang merupakan juga bahasa regular, maka hasilnya ini pastilah bahasa regular juga. Ya, saya nggak panjang lebar lagi, Pak. Kenapa nggak panjang lebar? Karena sudah kita bahas minggu lalu. Bagaimana caranya? Ya kan kita buat kan grafnya kan, graf unionnya. Ya, nah ini regular. Nah, bagaimana kalau prosesnya itu adalah concave? Nah, jika bahasa tadi di concave, sama saja. Ya, seperti minggu lalu, ya berarti bahasa yang kita hasilkan di sini, kita concave dengan bahasa dari R2, ya, ini kita buat graf transisinya, kita concave, maka hasilnya ini adalah juga merupakan bahasa regular. Nah, bagaimana dengan sparkling? Sama juga. Jadi, makanya suatu bahasa, jika kita sparkling, maksud saya
suatu bahasa regular jika kita sarjinkan, maka hasilnya itu juga merupakan bahasa regular. Ini juga properti regular yang kita pelajari minggu lalu. Ya, nah kemudian, sehingga apa yang bisa kita simpulkan? Ya, ternyata jika R1 ada regular expression 1 ditambah R2 dan menghasilkan bentuk seperti ini, maka bahasa R1 digabung bahasa R2 ini adalah bahasa regular. Kenapa? Ya karena tadi kita menganggap R1, R2 regular, berarti kalau digabung juga bahasanya regular juga. Nah, sama juga dengan concrete. Nah, prosesnya jadi seperti ini. Kalau kita mendapatkan bahwa R1 ini regular dan R2 regular, maka kalau kita concrete, bahasanya regular juga. Itu kesimpulan kita. Bagaimana dengan Starclean? Sama juga. Jadi bahasa tadi jika kita Starclean kan juga merupakan bahasa regular. Nah, ini yang ini bagaimana? Ini nggak perlu pembuktian lagi ya, karena istilahnya ini hanya sekedar menghapus kurungannya saja. Jadi menghapus kurungannya sehingga bahasa hasil ya bahasa LR1. Di mana tadi sudah kita jelaskan bahwa bahasa LR1 itu adalah bahasa regular. Oke, kemudian ya. Nah, jadi berdasarkan apa tadi? Ya, semua definisi ini yang mau kita katakan itu adalah bahasa regular. Nah, kalau kita buktikan dengan membangunkan NFA-nya itu seperti apa? Nah, caranya seperti ini. Ya. Nah, tadi kan kalau R1 ditambah R2 itu kan bentuknya union. Ya, bahasa tersebut union kan. Nah, bagaimana NFA untuk bentuk union? Ini seperti ini kan. Ini sudah kita pelajari minggu lalu. Ya, bentuk union adalah tambah satu step di awal, kemudian bahkan transisi lambda ke graf yang pertama, kemudian transisi lambda ke graf yang kedua. Ya, sudah terhasillah graf yang baru seperti ini. Oke, ya, jadi intinya apa? Intinya setiap yang kita buktikan tadi ya menggunakan hipotesis induksi. Ya, ini kita gunakan hipotesis induksi dari basis induksi yang tadi. Ini dia basis induksinya. Nah, ini dia basis induksinya. Ya, kemudian kita kaitkan dengan definisi dari regular expression itu sendiri. Kita kaitkan lagi dengan bahasa regularnya, maka ya kita bisa membuktikan bahwa jika suatu regular expression itu bahasa regular, maka jika ditambahkan dengan regular expression yang lainnya, hasilnya juga bahasa regular. Jika di-concat, bahasa regular juga. Jika disatukan, bahasa regular juga. Jadi itu kesimpulannya. Ya. Nah, kemudian pembuktian bagian kedua ini seperti apa? Nah, pembuktian bagian kedua caranya kebalik ya. Nah, kebalik. Kalau yang tadi kita bermula dari regular expression, kemudian kita buktikan bahasa regularnya ya dengan cara membuat NFA-nya. Nah, kalau yang ini kebalik. Kebalik gimana? Ini suatu bahasa regular. Nah, ingin kita buktikan apakah bahasa regular tadi itu akan ada suatu ekspresi regular yang menerima bahasa tersebut. Nah, jadi ini kebalikannya. Kita bermula dari suatu bahasa regular, kemudian dari bahasa regular tadi kita buktikan apakah ada regular expression yang mewakili bahasa tersebut. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, jadi caranya kita akan mengkonversi NFA yang menerima bahasa L tersebut ke bentuk ekspresi regular. Caranya seperti ini. Caranya, pertama kita lihat terlebih dahulu. Jika ada, anggaplah ini bahasa L regular, maka akan ada NFAM yang menerima bahasa tersebut. Nah, ini gambaran
gambaran kasarnya lah seperti ini ya. Jadi ini adalah graf M, ya, graf NFA M, maka akan ada bahasa L yang menerima bahasa dari graf tersebut. Nah, kemudian pastikan kita hanya menggunakan satu set penerima. Nah, cara untuk membuat NFA-nya seperti apa? Ya, cara membuatnya itu seperti apa? Dengan menggunakan graf transisi umum yang ekivalen. Ya, graf transisi umum yang ekivalen di mana label sisi berupa ekspresi regular. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada transisi, ada state, nggak dikasih nama ini state-nya ya. Tapi dari state yang awal ini ke state penerima ada transisi A dan juga ada transisi B. Pada state yang awal ini ada loop inputnya A. Kemudian state penerima juga ada loop C. Nah, kalau kita ubah ke bentuk graf transisi umum yang ekivalen, bentuknya jadi seperti ini. A, B tadi, sebetulnya A, B itu bukan koma ya, namanya penyederhanaan aja. Sebetulnya kalau nggak mau sederhana, ini harus ada satu lagi. Jadi yang pertama transisi A, yang satu lagi adalah transisi B. Nah, namun bisa kita sederhanakan seperti ini ya, jadi A, B. Nah, yang bentuk graf transisi NFA ini kita ubah ke bentuk regular expression-nya itu seperti apa? Maka yang A, B tadi kita ubah menjadi A tambah B. Kenapa A tambah B? Karena ini kan maknanya ada transisi A atau juga ada transisi B. Ya, maknanya kan pilihan. Mau itu inputnya A boleh, mau inputnya B juga boleh. Nah, maknanya apa? Maknanya itu adalah tanda operator tambah. Ya, atau kan? Tambah kan? Atau apa istilahnya? Kalau pada bahasa sudah menjadi union, kan? Pilihan istilahnya. Nah, kemudian, ini contoh lainnya. Ya, ini contoh lainnya. Kalau misalnya ada graf seperti ini, dari Q0, Q1, transisinya B, dari Q1 ke A, transisinya A, kemudian di Q1 ada loop B, kemudian dari Q1 ke Q2 ada transisi A, juga transisi B, kemudian Q2-nya sendiri itu ada loop C. Oke. Nah, jadi apa? Pembuktian cara kedua ini maknanya kita bermula dari suatu bahasa regular yang ada NFA-nya, ya, yang ada NFA-nya. Dari suatu NFA kita akan mengubahnya menjadi regular expression. Ya, bagaimana caranya? Dengan menggunakan graf transisi umum. Kita lihat di sini cara membuatnya itu seperti apa. Ya. Pertama sekali kita akan ubah yang ini dulu, A, B. A, B ini kan berarti pilihan. Transisinya itu boleh A dan juga transisinya boleh B. Nah, kita ubah jadi ini, A tambah B. Oke, sampai sini paham dulu? Nah, ini agak unik ya, bukan unik. Makanya perlu supaya nggak silap gitu ya, karena nanti ada loop-loopnya yang akan kita gantikan. Jadi proses graf transisi umum ini ya, sebetulnya proses dari graf transisi umum kita ingin menjadikan hanya dua bentuk seperti ini aja. Jadi ada bentuk state awal dan ada bentuk state penerimanya. Jadi hanya ada dua state seperti itu saja. Ya. Nah, prosesnya bagaimana? Ini yang akan kita lihat setelah tulisnya. Ya. Nah, kemudian berikutnya proses yang kita lakukan adalah mengurangi state. Nah, kan tadi saya bilang state-nya itu kalau bisa kita kurangi cuman hanya state awal, kemudian ada state penerima. Kalau bisa hanya seperti ini saja. Nah, caranya gimana kita mengurangi state? Nah, caranya
kalau misalnya yang state yang ini kita buang, ya Q1 ini nggak ada, Q1 tidak ada, maknanya jika Q1 tidak ada, maka di sini akan ada input, ya. Misalnya ini kita tutup nih. Nah, ini kita tutup, ini nggak ada. Maka dari Q0 itu kita akan membaca input apa? B, oke, B. Kemudian B loop ini ya. B kalau loop itu maksudnya adalah pangkat bintang, ya. B, kemudian B pangkat bintang, kemudian dia akan kembali lagi ke A. Ya, B pangkat bintang A. Nah, berarti kalau ini kita hapus, maka di sini akan ada B pangkat bintang A. Ya. Oke. Kemudian Q2, kalau Q1-nya itu dihapus seperti apa? Nggak ada yang salah ya di sini karena tidak ada loop di sini ya. Jadi tidak ada loop dari Q1, Q2, Q2, Q1. Ya udah nggak ada masalah. Berarti hanya tersisa loop B ini saja. Nah, kemudian bagaimana dengan yang seperti ini? Nah, ini kan kita hapus nih. Jadi dari Q0 sampai ke Q2 ini seperti apa? Dari Q0 untuk sampai ke Q2, maka transisinya itu adalah B, ya, B, kemudian B pangkat bintang, kemudian dikonsep dengan A atau B, atau dalam kurung A tambah B. Nah, seperti ini biasanya. Jadi kan B pangkat bintang, konsep dengan A tambah B. Sampai sini dulu paham? Atau bingung? Nanya. Oke, jadi hasil akhirnya itu seperti apa? Hasil akhirnya dari NFA tersebut, bagaimana regular expression-nya? Regular expression-nya ini adalah B, ya B, ini tadi B pangkat bintang A, kemudian karena ini loop, maka ada pangkat bintang lagi. Dikoncat dengan B pangkat bintang A tambah B, dikoncat dengan B pangkat bintang. Maka kesimpulan kita apa? Dari NFA M yang kita buat di awal tadi, kita bisa mengkonversinya, ya, mengubahnya menjadi suatu regular expression. Sehingga apa? Sehingga kita buktikan bahwa bahasa yang diterima oleh NFA itu sama saja dengan bahasa yang diterima oleh regular expression, berarti bahasanya itu adalah bahasa regular. Sebetulnya itu prosesnya. Jadi proses akhirnya kita buktikan bahwa regular expression ini juga bisa kita gunakan untuk mewakilkan bahasa regular. Nah, itu prosesnya seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, ini bentuk umumnya ya, ini bentuk graf transisi umum. Kalau tadi langsung ke contohnya kita lihat, nah ini adalah formulanya, ya, formulanya. Jadi bagaimana proses untuk mengurangi state? Ya, berarti state yang di tengah ini akan kita hapus. Caranya dari QE dia akan balik lagi ke QE, maknanya ada suatu loop, itu seperti apa? A, E pangkat bintang, D. Ya, sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian QJ-nya itu sendiri seperti apa? Ya, QJ bermakna C, B, C, E pangkat bintang, kemudian B. Oke. Nah, kemudian kalau Q-nya dihapus, transisi dari QE menuju QJ ini seperti apa? Berarti transisinya A, ya, A, E pangkat bintang, B. Ya.
Ya, yang ini. Kemudian kalau dari QJ ke QI dengan menghapus Q, maka transisinya jadi seperti apa? C pangkat bintang, D. Nah, ini dia. Ada yang bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya. Kalau transisinya dua arah, itu kayak mana, Bu? Dua arah tapi nggak kembali balik. Merah tapi kembali balik. Gimana tuh ya, dua arah nggak kembali balik, seperti misalnya gimana, misalnya ada transisi kayak gini, ada dua arah ya, seperti ini maksudnya. Iya, Bu, seperti itu. Yang tadi itu berputar kayak itu. Oke, bisa ya, semuanya bisa kita olah. Q0, Q1, Q2, Q3. Mau ditambah loop boleh juga. Ya. Nah, tujuan kita di sini apa? Tujuan kita ingin menghapus yang Q1 dan Q2 ini kita hapus. Oh, transisinya belum ada. Saya tambahkan di sini A misalnya, di sini B, di sini B juga lah. Ya, AA dan BB. Nah, caranya seperti apa? Satu-satu dulu. Atau mau ditambah loop, atau nggak usah dulu lah ya, yang sederhana dulu. Nanti kalau ditambah loop jadi tambah bingung. Nah, kita hapus satu persatu dulu, ya, satu persatu kita hapus yang Q1 dulu. Nah, kalau kita hapus Q1, berarti maknanya akan ada transisi A. Nah, kenapa AA? Jadi kan kalau ini kita hapus, berarti input yang akan kita baca itu seperti apa? A, ya kan? AA. Nah, ini yang akan menjadi regular expression-nya A. Kemudian Q2-nya kita hapus, ya, Q2 ini kita hapus, maka input yang akan kita baca itu adalah B. Maka regular expression-nya di sini adalah B. Ya, jadinya seperti ini. Nah, tapi biasanya kalau mau disederhanakan, jadi intinya satu garis aja boleh, ya, satu garis aja boleh. Caranya buat tanda koma, ya, atau langsung kita buat tanda tambah, jadi langsung dalam bentuk regular expression-nya. Nah, jadi di sini regular expression-nya itu adalah AA tambah CD. Oke. Nah, misalnya kita buat kompleks sedikit. Q1 AA, Q2 ketiga di sini, ketiga di sini, Q2 A, ini B, ini B, kemudian ada loop ya, misalnya ya. Misalnya di sini ada loop apa ya? Loop A juga misalnya, di sini juga ada loop B, di sini misalnya ada loop A, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, sama juga seperti tadi. Caranya ya kita hapus satu persatu. Dari Q0 dari Q0 Q3 ya, Q3. Nah, kalau kita hapus Q1, maka transisinya itu seperti A. Pertama kali kita loop dulu, ya kan? Kita loop dulu A pangkat bintang. Jadi A pangkat bintang. Kemudian berikutnya adalah A. Kemudian berikutnya yang kemari adalah A. A pangkat bintang nggak usah kita hapus ya, karena sudah ada di sini ya. Ngapain kita hapus? Ini tetap ya. Nah, ini tetap. Sorry, ya. Nah, A pangkat bintang kita biarkan aja dulu. Nah, A, kemudian AA, kemudian ini tetap B.
Kan yang kita hapus yang di tengah kan, bukan yang di awal ini. Nah, kemudian yang Q2-nya kalau kita hapuskan itu seperti apa jadinya? Maknanya B, ya, B. Kemudian di Q2 ini ada loop A, berarti A pangkat bintang. Oke. Kemudian ada transisi B ke Q3, berarti kita buat seperti ini. B, A pangkat bintang, B. Nah, ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena ya, ini kan masih 2 garis ya. Kalau mau kita sederhanakan lagi jadi 1 garis, boleh. Caranya ketiga. Oke, maka A ya tambah ini menandakan operasi pilihan atau union apa saja. Kalau pada bahasa itu union, kalau pada regular expression itu adalah tambah. B, A pangkat bintang, B. Nah, ini udah selesai. Nah, tapi belum selesai semuanya ya. Nah, jadi kalau ditanya, apakah regular expression-nya? Ya, regular expression-nya di sini adalah A pangkat bintang, ya kan, A pangkat bintang, dikoncat dengan A tambah B, A pangkat bintang, B, oke, kemudian dikoncat dengan B pangkat bintang. Inilah dia hasil daripada regular expression-nya. Kalau yang ini tadi, yang pertama tadi, maka hasil regular expression-nya adalah AA tambah B. Bisa dipahami juga? Bisa, Bu. Nah, bisa, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang lain ingin bertanya? Silakan. Hati-hati, biasanya suka nanya, nggak nanya Arina. Apa udah paham? Udah berkurang orangnya. Sempurna. Ada lagi kah? Bisa tanya lagi, Bu? Boleh. Cara kita mengetahui perbedaan bahasa regular sama yang bukan regular itu kayak mana, Bu? Bahasa regular dengan bukan regular itu dibedakan dari graf transisinya. Jadi jika suatu bahasa jika suatu bahasa tertentu ini bisa kita bentuk dia menjadi DFA atau maknanya bisa kita gambarkan graf transisi DFA-nya, maka bahasa tersebut adalah bahasa regular. Nah, bagaimana dengan yang tidak regular ya? Jadi yang non regular ini seperti apa? Ya berarti kebalikannya. Maknanya kalau yang non regular ini bahasanya itu tidak memiliki DA, jadi dia tidak bisa digambarkan dalam bentuk graf transisi DFA-nya itu seperti apa, nggak bisa. Nah, namun kalau kita lihat sekilas itu kesannya kayaknya beda gitu ya, kayaknya kok sama aja antara regular dengan non regular. Ini kesannya sama kan, yang namanya suatu bahasa pasti dia adalah bentuk himpunan. Nah, tapi proses pembuktiannya itu seperti apa? Nah, jadi proses pembuktiannya, jika ingin kita buktikan bahwa suatu bahasa ini adalah non-regular ataupun bukan bahasa regular, caranya dengan menggunakan pumping lemma. Nah, jadi pumping lemma ini adalah teorema yang digunakan untuk membuktikan bahwa suatu bahasa tadi adalah bahasa yang non-regular. Sebetulnya materi pumping lemma ini bahasan dari Kurnia, jadi saya tidak bahas secara detail. Ada nggak ya di sini lah? Nah, ini bahasan Pak Kurnia, nanti saya mendahului jadinya ya. Tapi masalah pumping lemma ini,
pumping lemma. Kayaknya enggak. Tapi saya nggak jelaskan di sini karena nanti bahasan kemudian gitu ya. Tapi intinya bahasa yang regular itu pasti akan ada graf transisi DFA-nya, sedangkan bahasa yang non regular itu tidak bisa kita gambarkan dengan menggunakan graf transisi DFA. Tapi tetap saja ada proses pembuktiannya. Nah, cara membuktikannya itu yaitu dengan menggunakan pumping lemma ini. Jadi pada materi pumping lemma ini ya kita ingin membuktikan apakah suatu bahasa tadi itu bisa kita buat DFA atau NFA atau regular expression-nya. Nah, gimana caranya? Itulah dengan menggunakan pumping lemma. Jadi pada pumping lemma ini nanti kita menggunakan konsep yang namanya pigeonhole, pigeon samar ya. Merpati, Bu. Merpati, ya, samar ya. Merpati. Jadi hole itu kan lubang ya, lubang merpati. Istilahnya kalau kita supaya mudah ingat teori lubang merpati ya, pigeonhole principle. Nah, jadi caranya pada pigeonhole principle ini gimana caranya dari beberapa merpati tadi ya kita masukkan ke dalam kotaknya itu muat atau tidak merpatinya. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada 4 merpati, kita masukkan ke dalam 3 kotak. Nah, gimana caranya? Kan ada 4, masuk dalam 3, kan nggak mungkin ya, nggak muat ya. Nah, jadi itulah nanti proses pembuktiannya, ya proses pembuktian bagaimana bahwa apa istilahnya ya, kita buktikan bahwa dari suatu bahasa jika kita kita pisahkan dia, ya istilahnya seperti ini, kita pisahkan dia ke dalam 3 kotak, nggak muat ternyata. Nah, karena nggak muat ya nanti bisa kita simpulkan bahwa bahasa tadi adalah bahasa yang tidak regular. Ya, bahasa yang tidak regular. Saya nggak bahas itu ya, karena nanti bahasan oleh Pak Kurnia nanti ya bisa dibahas di sesudah UTS. Jadi bahasan saya di sini fokusnya lebih ke bahasa regular terlebih dahulu, karena bahasan awalnya ya memang tentang bahasa regular, baru nanti yang kita sesudah UTS baru kita lihat nanti selain daripada bahasa regular ini kira-kira ada nggak bahasa yang lain. Ada bahasa yang bukan regular, ada juga bahasa yang nanti bisa diwakilkan dengan konteks-free grammar. Jadi kalau konteks-free itu ya berarti dia grammarnya itu ya bukan regular grammar tapi dia text-free. Itu kemudian ya, kemudian saya tidak menjelaskan di sini. Ada lagi yang lain yang bertanya? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Kalau bahasa non-regular dikomplementkan bisa jadi bahasa regular nggak, Bu? Nggak bisa. Beda. Bisa. Beda. Oke. Jadi nggak ada istilahnya kayak gini ya, nggak berkait kan. Seperti yang satu regular, satu lagi non-regular, ya antara keduanya itu yang nggak ada kaitan. Jadi kalau non-reg ini kita istilahnya ya, dikomplementkan itu nanti hasilnya jadi regular, kayaknya enggak, tapi mungkin perlu pembuktian juga ya untuk menyatakan hal tersebut. Belum pernah kok saya mencoba membuktikannya, tapi sepertinya enggak. Nah, salah satu contoh bahasa non-regular ini seperti ini yang paling sering saya ingat, A pangkat N, B pangkat N, mana N lebih sama dengan 0. Nah, ini adalah salah satu contoh bahasa non-regular. Jadi karena kesannya kalian lihat, ini kan mirip aja nih kalau A pangkat bintang, ini B pangkat bintang gitu ya. Kesannya kan mirip seperti itu ya, tapi sebetulnya maknanya berbeda. Ya, maknanya beda. Kenapa? Karena ini sama-sama N. N itu kan berarti lebih dan sama dengan 0. Nah, kalau
pangkat bintang kan berarti boleh bebas kan? Ya, bebas, boleh ada, boleh tidak ada, boleh 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada lagi pertanyaan lainnya? Nah, jadi yang udah kita pelajari ternyata bahasa regular itu adalah bahasa yang bisa kita wakilkan dengan DFA. Kemudian jika yang diketahui adalah NFA-nya, apakah betul bahasa yang dikenali oleh NFA tersebut juga kan bahasa regular, ya berarti caranya gimana? Kita konversi dulu jadi DFA. Nah, kalau bisa kita konversi menjadi DFA, ya berarti NFA tadi itu adalah bahasa regular juga. Nah, bagaimana dengan ekspresi regular? Sama juga. Kalau misalnya ekspresi regular tadi bisa kita ubah dia menjadi, bisa kita representasikan dalam bentuk bahasa regular, ya caranya seperti apa? Caranya kita buat NFA-nya. Dari NFA kita buat DFA-nya. Nah, nanti kita baru nanti terbukti bahwa bahasa yang diterima oleh ekspresi regular ini adalah juga bahasa regular. Ya, misalnya, nah ini ya, jadi proses apa namanya? Ini bentuk ringkasnya ya, proses perubahan dari suatu apa namanya ya, IR yalah IR ekspresi regular expression ya, regular expression. Jadi jika ada simbol regular expression seperti ini, maka ini adalah bentuk dari NFA-nya. Ini bentuk ringkasnya seperti ini. Saya ambil dari buku kayaknya. Ya, saya ambil dari buku. Nah, ini cuman saya supaya kalian nggak bingung, ya, ada buku yang menuliskan string kosong itu sebagai epsilon. Ya, ada buku yang menuliskan string kosong itu sebagai epsilon. Jadi tanda lambda ini dituliskan dengan tanda epsilon. Ada juga yang menuliskan dengan tanda lambda. Dan kedua-dua hal ini adalah sama saja. Saya pun nggak tahu pasti juga kenapa bisa berbeda ya simbolnya. Tapi intinya simbol epsilon dan simbol lambda itu sama saja. Yaitu simbol dari string kosong. Sama saja. Seperti ini ya. Ini kan tanda himpunan kosong yang seperti ini. Himpunan kosong yang kayak gini itu himpunan kosong. Jadi ada dua simbol yang mewakilinya. Ya, kadang-kadang ada buku yang pakai simbol seperti ini, ada juga buku yang pakai simbol seperti ini. Nah, kemudian untuk tanda regular expression ini, terkadang kadang ada buku yang menuliskan dalam bentuk ini apa ya, sebutannya ya, garis seperti ini ya, bukan garis miring, garis yang lurus seperti ini. Ada buku yang menuliskan seperti ini. Jadi nanti kalau lihat website di internet kan, atau website di internet, misalnya ada website yang menuliskan seperti ini atau ada buku yang menuliskan seperti ini, jangan bingung ya, maknanya itu sama. Jadi maknanya itu sama-sama R1 plus R2, atau juga kadang ada yang menuliskannya seperti ini. Nah, ada berbagai versi simbol ya. Nah, simbol ini sama semuanya, yaitu mewakili pilihan ya, alternation. Jadi pilihan antara R1 atau R2, R1 tambah R2 atau R1. Ini simbol apa ya? Apa ya simbol ini? Ya inilah dia simbolnya. Pipa atau pipe. Pipe ya, pipa ya. Ya, gitulah dia, lupa. Kayaknya di logika apa super dikit dia ada simbol seperti ini. Yang kayak gini, yang ada P, Q, P, kayak gini, apa ya? Lupa namanya. Ya, itulah dia. Ya, jadi jangan bingung kalau terdapat perbedaan simbol, tapi semuanya maknanya itu sama. Ada yang bertanya lagi? Oke, nggak ada yang nanya, saya nanya ya. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya. Nah, misal diberikan suatu bahasa
A, B, C. A, B, C. Udah kali ya? Ya udah, aku pakai itu juga. Nah, ada bahasa A, B, C. Nah, sekarang kita ingin membuktikan apakah bahasa ini ya bisa kita buat regular expression-nya. Nah, caranya seperti apa? Berarti langkah pertama, karena ini diketahui bahasanya, langkah pertama apa yang kita buat? Apa? Ayo, kepada blank. Apa? NFA dulu. Kalau diketahui bahasa, kan kita mau ubah jadi regular expression, nggak bisa langsung, ya. Boleh juga langsung, ya. Boleh kita ubah secara langsung seperti ini, ya, dengan mana ada? Di slide awal tuh. Nah, betul seperti ini, boleh, ya. Kita ubah bentuk seperti itu, boleh juga. Jadi kan, gimana caranya? L, jika ini regular expression-nya, maka sama dengan L, A, masalah concave dengan L, C, concave dengan L, C, ya kan? LA, itu bahasanya adalah A, ya, betul. Kode banget. Saya ngomong sendiri atau yang lainnya udah pada tertidur ya. A, B, C. Kan? Terus hasilnya adalah ini hasil daripada regular expression. Kenapa kalian diam-diam aja? Gak ada yang ini kan kalau diketahui regular expression kita ubah menjadi bahasa kan. Nah, jadi caranya kalau dari bahasa kita ingin ubah ke regular expression, caranya buat NFA-nya dulu. Nah, ini kan A, B, C, berarti ada pilihan ya. Gimana NFA-nya kalau ada pilihan? A, kan? Terus B, terus C, kan? A, B, C, kan pilihan. Bisa A, bisa B, bisa C. Nah, atau mau kita sederhanakan proses dari NFA menjadi regular expression, kan itu menggunakan graf transisi umum ya. Nah, caranya gimana? Caranya, ini kan ada 3 step penerima. Ya, ada 3 step penerima. Ubah dulu menjadi 1 step penerima. Caranya seperti apa? Ya, caranya menjadi 1 step penerima. Udah mau ganti. A, B, satu step penerima. Udah jam, saya udah telat mulai tadi ya. Coba dikit aja. Nah, ini jadi satu step penerima. Kita kasih nama lah ya, supaya nggak bingung. Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Di sini transisi lambda, transisi lambda, transisi lambda. Paham ya? Proses merubah dari beberapa step penerima menjadi 1 step penerima, paham? Karena untuk mengubahnya menjadi regular expression, yang kita perlukan adalah graf transisi dengan 1 step penerima seperti ini dulu. Nah, baru nanti kita hapus satu persatu dengan menggunakan graf transisi umum. Nah, bagaimana cara hapus satu persatu? Nah, hapuslah dia. Q1, ya kan? Q1 kita hapus, transisinya itu seperti apa? A, concave dengan lambda. A lah dia kan? Nah, kemudian Q2-nya kita hapus. Nah, Q2 kita hapus, B, concave dengan lambda. B. Kemudian Q3 dihapus. Q3 dihapus, jadinya C, concave dengan lambda. C. Nah, yang ini kalau kita sederhanakan lagi, menjadi kita buat satu garis saja. 4. A, ya, atau ini kan, tambah B, tambah C. Sehingga terakhir kita bisa katakan bahwa regular expression-nya itu adalah A tambah
B tambah C. Ya, paham? Bisa Berarti dipahami? dia jadiin satu transisi gitu. Cuma dua Ya. stage, awal dan stage penerima Dua juga. stage. Ya. Jadi tujuan akhir kita, kalau yang diketahui adalah bahasa, kita buat NFA-nya. Kemudian kalau NFA-nya itu ada beberapa set penerima seperti ini, ubah dulu jadi satu set penerima. Kemudian dari graf tersebut, kita hapus satu persatu dengan konsep graf transisi umum. Ya, graf transisi umum, lihat kembali nanti seperti apa graf transisi umum. Hapus satu persatu, ya seperti ini. Nah, sehingga hasilnya bisa kita simpulkanlah bentuk daripada regular expression itu seperti apa. Nah, ini mungkin mudah ya. Kalau mau yang lebih susah lagi ya bisa juga, tapi nanti jadi soal juga jadinya ya. Misalnya A pangkat bintang, gitu kan? Pangkat bintang, kemudian B misalnya. Ya, A pangkat bintang dan B bahasanya. Nah, ini seperti apa? Ini sama juga, kita buat NFA-nya dulu. Nah, NFA, ya NFA pangkat bintang itu adalah seperti ini. Ya, pangkat bintang. Kemudian B, nah ini B, ya seperti ini. Ini kan NFA. Nah, kemudian ubah jadi satu graf, satu set penerima. Caranya seperti apa? Ubah. Ini mungkin kecepatan ya. Masih bisa mengikuti, masih bisa dipahami? Saya buat ini. Insya Allah masih, Bu. Masih ya. Oke, ini lambda. Nah, ini tadi A, lupa tulisan A, ini A, ini lambda, ini B. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dengan menggunakan graf transisi umum, kita hapus set-set yang di tengahnya ini sehingga hanya tersisa dua set saja. Caranya hapus C1, maka dari Q0 ke Q3 ini transisinya seperti apa? String kosong, ya nggak ada lah string kosong kan, dikonket dengan A pangkat bintang, dikonket dengan lambda juga. Oke, nggak ada juga. Nah, kemudian ada transisi satu lagi, itu ini Q2 ini kita hapus, jadinya B konket dengan string kosong. Maka hasilnya adalah B. Nah, kemudian kita gabungkan satu garis, jadi satu garis saja. Ya, seperti ini. Maka hasilnya adalah A pangkat bintang tambah B. Nah, hasil regular expression-nya ini adalah A pangkat bintang tambah B. Paham? Insya Allah, Bu. Nah, sekarang saya balik ya. Misalnya yang diketahuinya itu adalah regular expression. Misalnya A, B pangkat bintang tambah A misalnya. Nah, dari regular expression ini diminta gambarkan graf transisinya ini seperti apa. Maka kalian bisa menggunakan yang ada pada slide ini. Ya, prosesnya satu persatu. Nah, saya gambarkannya langsung aja ya, tapi sebetulnya prosesnya satu-satu seperti ini. Jadi, kalau kita gambarkan, maka A, B pangkat bintang tambah A. Kalau ada graf, ya, A, B pangkat bintang tambah A. Nah, ini kan berarti atau ya. Misalnya kita balik aja prosesnya, kan? Kita balik prosesnya. Jadi, kemudian C0
tanda tambah ya, tambah ini kan berarti pilihan. Nah, berarti maknanya oke, kita pisah. Jadi di sini ada A. Kan? Oke. Nah, kemudian ini kita pisah lagi, AB pangkat bintang ini kita pisah. Caranya, pertama transisinya A, ya, A ke suatu state tertentu, kemudian ada B pangkat bintang, loop, kemudian string kosong, kita kembali ke state penerima. Kemudian yang satu lagi seperti apa? Berarti tambah aja satu state di sini. Ini transisinya A, kemudian kemari transisinya A. Sehingga dapatlah kita lihat di sini NFA yang bisa kita hasilkan bentuknya seperti ini. Paham? Dibalik-balik aja nih. Prosesnya hanya sudah dibalik aja. Ada yang bertanya? Ibu, izin bertanya, Bu. Kalau state penerimanya itu jadi Q1, jadi nanti Q2 A-nya itu langsung ke Q1 tuh boleh nggak, Bu? Gimana? State penerimanya itu di Q1. Q1. Berarti A saja. Nggak bisa lah, kan ini A B pangkat bintang kan? Berarti A, kemudian di pangkat bintang. Di pangkat bintang ini kan berarti loop ya. Oh, paham maksudnya. Jadi namanya nggak ada lambda di sini. Jadi seperti ini ya. Jadi Q0, ya, Q0 ada Q1. Kemudian di sini Q2, di sini A, di sini B, di sini A, di sini A, dan ini adalah set penerima. Itu maksudnya. Iya gitu, Bu. Ya, boleh saja, silahkan. Nah, tapi yang saya jelaskan tadi kan ini alurnya ya, alur satu persatunya seperti ini. Kalau mau disederhanakan, bentuknya jadi seperti ini. Ya, ini maknanya bentuk yang kita sederhanakan tanpa ada lambda transition. Kan ini kan ada lambda transisinya, yang ini kan nggak ada. Nah, nanti juga pada bagian platformnya juga kalian akan melihat bagaimana cara menyederhanakan DFA. Jadi kadang-kadang DFA ini bisa saja sangat panjang sekali, tapi nanti bisa disederhanakan. Nah, contohnya ini adalah salah satu contohnya NFA ini kita sederhanakan dengan menghapus lambda transition. Bisa, nggak ada masalah, sama saja. Kan ini terkait dengan ekivalensi ya. Jadi bahasa itu kita katakan ekivalen ya, walaupun NFA-nya itu beda, gambaran itu beda, tapi jika bahasa yang diterimanya itu sama, maka bahasa tersebut kita katakan graf transisi NFA walaupun bentuknya itu berbeda, tapi jika bahasa yang diterimanya itu sama, maka graf tersebut kita katakan ekivalen ya. Jadi maknanya yang ini dan yang ini kita katakan ekivalen. Sama saja, karena bahasanya itu sama. Baik, terima kasih, Bu. Baik. Ada lagi yang lain? Nggak, Asar? Ada kah? Nggak ada? Oke, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, kelas kita pada hari ini saya akhiri di sini dulu, insya Allah minggu depan pertemuan terakhir, kemudian lanjutannya itu adalah UTS. Jadi sudah bisa mulai belajar, mengulang kaji tugas-tugas yang saya berikan, karena kita hanya akan ada 1 minggu lagi, kemudian minggu berikutnya itu adalah UTS. Kalau memang ada masih pertanyaan atau istilahnya lihat contoh soal yang ada di internet misalnya atau yang di buku, kalau memang ingin bertanya, ya ada masalah. Tapi sebetulnya
soal-soal yang saya berikan di UTS ini pun tidak terlalu rumit juga ya, nggak terlalu jauh berbeda dengan tugas yang saya berikan gitu ya. Jadi intinya kalian pelajari aja apa yang sudah saya berikan, ya insya Allah UTS-nya pun bisa. Ya, dengan syarat apa? Ya, tugasnya dikerjakan sendiri, jangan hanya sekedar copy paste. Silakan tanya ke kawan-kawannya, nggak ada masalah. Tapi kerjakan sendiri, misalnya kalau kayak gini, kayak gimana ya? Tanya ke kawan. Oh, kayak gitu caranya. Oh ya, buat sendiri lagi gitu. Jadi intinya tetap ada proses belajar. Karena kan belajar kan kita nggak mungkin juga ya. Jadi kawan itu penting juga. Kalau kawan kita pintar-pintar, kita pun jadi ikutan pintar juga kan. Sering kejadian seperti itu. Tidak ada masalah. Belajar bersama, asal jangan nyampe sama persis ya. Jadi harapan saya tetap apa yang saya ajarkan ini ya bisalah dipahami walaupun kita online seperti ini. Tapi kalau memang ada masalah silakan langsung ditanyakan ke saya atau ke asisten juga boleh. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akhiri di sini saja kuliah kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.